Shalom Super Kids, apa kabar? Wah, seneng banget nih Kak Michelle ketemu lagi sama adik-adik Super Kids yang luar biasa antusias, yang luar biasa sukacita. Hari ini pada bersukacita nggak? Oh pastinya dong. Nah ini kan kita udah melewati bulan Agustus, di mana kemarin tanggal 17 Agustus kita mengalami apa? Memperingati kemerdekaan Indonesia. Hayo siapa kemarin yang lombanya menang? Angkat tangan. Seneng gak pada lomba gitu? Seneng ya? Oh my God. Wow. Seru ya? Wah luar biasa. Yuk sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dahulu ya. Jangan lupa ikutin Kak Michelle. Yuk lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti tentang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay! Nah kemarin udah lomba, udah semangat. Rasanya apa? Seneng gak kalau misalnya kita tuh berlomba bersama teman-teman? Nice. Seneng ya? Seru, ada lomba apa aja kemarin? Ada lomba makan kerupuk, ada pindahin kelereng, masukin pensil ke dalam botol. Wah keren-keren ya Super Kids ya, banyak yang menang ya. Wah. Kak Michelle juga senang sekali. Nah tapi sebelum kita ini merdeka, bangsa ini gimana nasibnya? Ayo ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Wah hebat ya, banyak yang tahu ya. Kak Michelle mau cerita dulu ya bagi kalian-kalian yang belum tahu. Nah kalau sekarang kita ini udah bisa merdeka, kita ini happy. Kita bisa ngapa-ngapain, bisa sekolah, bisa jalan-jalan, bisa apalagi, bisa les, bisa bisa apalagi, bisa bermain. Tapi kalau zaman dahulu tuh berbeda sekali. Nah dulu itu sebelum bangsa Indonesia ini merdeka, kita itu pernah dijajah. Apa itu Kak Michelle arti kata dijajah? Apa ya? Dijajah itu di mana kita tidak bisa melakukan semuanya secara bebas. Misalnya mau pergi ke sekolah, bisa nggak zaman waktu kita dijajah ke sekolah? Enggak bisa, yang bisa sekolah hanya orang-orang yang dari keluarga bangsawan. Sedangkan kalau kita orang biasa, kita nggak bisa pergi sekolah. Lalu ada yang namanya apa? Kerja paksa. Kerja paksa tuh gimana Kak Michelle? Kita harus bekerja tapi nggak ada upahnya. Nggak dibayar. Enak nggak ya kira-kira waktu itu kerja paksa? Pasti nggak enak. Capek, panas, gak boleh istirahat. Gak ada yang namanya makan enak, gak ada yang namanya makan McDonald, gak ada yang namanya makan pizza. Wah kira-kira kalau kita hidup di zaman kemarin itu, di zaman waktu kita dijajah, kira-kira kita bisa hidup happy gak ya? Gak bisa ya, kita waktu negara Indonesia dijajah sama Belanda semua bekerja sangat keras. Gak dikasih apa, gak dikasih uang, gak dikasih gaji. Cuma disuruh bekerja membuat jalan, membuat apapun tanpa digaji. Makan pun tidak ada yang enak. Anak-anak tidak boleh bersekolah. Sedih sekali ya, gak bisa ketemu teman di sekolah, gak bisa menimba ilmu. Enak gak ya? Gak enak ya. Tapi sekarang kita sudah apa? Sudah bebas. Kita sudah tidak dijajah lagi. Wah itu namanya kita sudah apa? Sudah merdeka. Nah sama seperti zamannya waktu bangsa Israel
dijajah oleh Mesir. Itu kita buka ya ayatnya bersama-sama di Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Adik-adik boleh baca di rumah. Ini Kak Michelle langsung ceritain aja ya. Pada waktu itu setelah Israel itu keluar dari Mesir, jadi dulu tuh bangsa Israel dijajahnya sama bangsa Mesir. Mereka harus bekerja paksa di bangsa Mesir, ya kan, kerja paksa capek. Akhirnya Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Perjalanan melewati padang gurun, kira-kira kalau padang gurun itu adem apa panas? Adem, adem kan, itu kan kalau kita ngelewatin salju, snow, nah itu baru apa? Dingin. Padang gurun itu apa? Panas luar biasa. Banyak angin, tapi anginnya dingin apa panas? Panas, karena mataharinya terik sekali. Ketika mereka melewati padang gurun, kalau kepanasan biasanya kita ngapain? Haus, kalau haus kita harus apa? Minum. Nah, kira-kira di sana ada nggak warung yang jual aqua? Nggak ada. Wah, mereka cepet-cepet berjalan 3 hari 3 malam lewat padang gurun. Haus sekali. Sampai tiba di kota Mara. Ketemu air. Wah, kira-kira seneng nggak kalau ketemu air waktu kita haus banget? Seneng ya, kalau kita lari-lari aja, kalau kita capek, haus kita pengen minum, kalau ada air dingin rasanya apa? Wah, ketemu surga gitu kan. Sama mereka juga udah haus 3 hari nggak minum, ketemu mata air, ada air di situ, pengen cepet-cepet minum. Waktu diminum rasa airnya itu apa? Pahit. Wah, kalau udah capek, haus, airnya pahit, pasti nggak enak, nggak bisa diminum. Mereka apa? Bangsa Israel kira-kira pada saat itu berdoa nggak kepada Tuhan ketika tahu airnya pahit? Enggak. Bangsa Israel malah apa? Bersungut-sungut dan komplain ke Tuhan. Dia bilang ke Musa, Musa ini air gak bisa diminum. Kita udah haus, ini airnya pahit. Nah, padahal bangsa Israel ini sudah dibebaskan oleh Tuhan dari negeri penjajahan, dari Mesir keluar, udah jauh-jauh. Tuhan sudah sediakan apa aja ketika bangsa Israel keluar dari Mesir? Tuhan sudah sediakan apa? Tiang awan dan tiang api, sudah sediakan makanan, sudah apa? Membelah laut, mengasih jalan untuk lautnya dibelah agar tidak dikejar oleh bangsa Mesir. Tapi ketika hanya tidak bisa minum saja, airnya pahit, mereka apa? Komplain lagi ke Tuhan. Akhirnya Musa apa? Oke, Musa berdoa. Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan sebatang kayu ke dalam air itu, lalu air itu bisa diminum. Terkadang kita itu jadi orang sama kayak bangsa Israel. Udah dikeluarin dari penjajahan, udah dikasih mujizat yang luar biasa, tapi kita punya masalah yang kecil aja. Kita sukanya apa? Komplain. Sama, kalau misalnya mamanya sudah nyekolahin, sudah ngasih makan, nganter ke les, tapi cuman gara-gara mamanya jemput terlambat sedikit aja. Cuman terlambat 5 menit aja jemputnya. Udah pulang sekolah dengan wajah yang kenapa kok lama jemputnya? Ayo, siapa yang kayak gitu? You serious? Siapa kalau mamanya masaknya agak lama, dikit telat beli makanannya 5 menit aja. Udah mukanya You serious? mau marah kayak Hulk. Ayo siapa di sini yang kayak gitu? Gak ada ya, adik-adik Super Kids pasti luar biasa. Nah, karena kita itu sudah bebas, sudah merdeka, seperti apakah kita mau seperti bangsa Israel yang ketemu masalah langsung marah, langsung komplain ke Tuhan? Enggak dong. Adik-adik Super Kids di sini Kak Michelle percaya sekali bahwa adik-adik Super Kids ini anak Tuhan yang luar biasa, yang gak suka marah, gak suka komplain. Oh my God! Wow!
kalau misalnya ketemu sebuah masalah. Nah, gimana Kak Michelle kita supaya bisa mengisi kemerdekaan ini dengan tindakan apa Kak Michelle? Nah, kan kita sekarang sudah merdeka, sudah bebas dari masalah yang susah. Kita sudah bisa pergi ke sekolah, bebas bertanya, bebas untuk apa? Belajar. Nah, kalau sudah gitu, kira-kira adik-adik Super Kids di sini ini belajarnya baik enggak ya? Apa sekolahnya males-malesan? Apa kalau sekolah sukanya pura-pura sakit? Hayo. Nah, kita itu harus mengisi kemerdekaan dengan semangat belajar yang luar biasa. Karena kita udah bisa sekolah, apalagi kita sudah bisa sekolah online. Kita bisa belajar banyak hal, kita harus menggunakan itu dengan baik. Rajin sekolah, rajin belajar. Agar kita menjadi anak yang luar biasa, yang sangat punya banyak talenta. Nah, di sini juga banyak juga yang pinter nyanyi, pinter menari. Ayo, karena kita sekarang sudah bisa untuk menari dan menyanyi, kita apa? Latih terus agar kita suatu hari akan menjadi penyanyi yang hebat, penyembah Tuhan yang hebat, bisa menari untuk Tuhan. Wah, luar biasa enggak? Luar biasa dong, sekolahnya rajin, bisa juara matematika. Nah, ketika kita juara, kita bisa mengolah talenta kita, orang-orang akan melihat, itu kok bisa pinter? Oh, ternyata adik-adik Super Kids loh yang cinta sama Tuhan. Makanya bisa juara dan luar biasa. Seneng gak kita kalau misalnya orang tahu kita ini anak Tuhan yang hebat? Nice. Seneng ya, seneng. Teman-teman kita juga bakalan tanya, kok bisa ya? Akhirnya banyak yang mau ikut Tuhan. Wah, luar biasa. Ya, kita juga bisa apa? Berdoa untuk bangsa ini. Kita berdoa untuk Bapak Presiden, kita berdoa untuk semua pemerintahan, kita berdoa untuk guru kita berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu. Wah, agar apa? Agar mereka bisa bekerja lebih lagi untuk membawakan tugasnya dengan baik. Luar biasa nggak adik-adik Super Kids? Di sini semua mau nggak? Mau kan mengisi kemerdekaan dengan semangat dan belajar menggunakan talenta yang luar biasa? Mau nggak? Mau dong. Iya, adik Super Kids kan selalu keren-keren. Yuk Kak Michelle mau ajak hafalin satu ayat aja. Kita buka bersama-sama ya. Nah, Kak Michelle mau ngajak kalian untuk ngafalin satu ayat. Yaitu di Yoel 2 ayat 17. Yoel 2 ayat 17. Sayangilah ya Tuhan umat-Mu dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Kita ulangin lagi ya. Sayangilah ya Tuhan umat-Mu dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Nah, kita ini jangan sampai orang-orang itu bangsa-bangsa lain menyindir bangsa Indonesia. Karena anaknya malas-malas, makanya kita harus apa? Harus rajin-rajin, harus pinter-pinter belajar dan juga memaksimalkan talenta kita. Dan jangan lupa kita menjadi anak yang selalu berdoa. Ada amin? Amin. Kak Michelle senang banget kalau adik-adik Super Kids ini luar biasa dan selalu semangat. Yuk kita sama-sama berdoa untuk menutup ibadah Super Kids hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemerdekaan yang telah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan atas talenta yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mau untuk selalu belajar dan menggunakan talenta kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berkati gereja kami, berkati negeri kami, dan berkati juga presiden kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yeay, luar biasa. Sampai jumpa minggu depan.